di sebuah perbukitan hijau di daerah Kanaan. Nabi Yakub hidup bersama keluarganya. Dari pernikahannya, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Di antara mereka, ada satu anak yang sangat istimewa, yaitu Yusuf. Yusuf tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan akhlak yang baik. Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, terutama setelah ibunya, Rahil, meninggal dunia. Namun, cinta yang berlebihan ini menimbulkan rasa cemburu di hati saudara-saudaranya. Mereka mulai menyimpan rasa dendam. Yusuf mengalami mimpi yang indah. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Mimpi tersebut sangat jelas dan membingungkan, sehingga Yusuf segera menemui ayahnya untuk menceritakan pengalamannya. Ayah, aku bermimpi bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadaku, katanya. Mendengar itu, Nabi Yakub mendengarkan dengan serius dan khawatir. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara Yusuf mulai merasa ketidakadilan. Mereka melihat bagaimana ayah mereka lebih memperhatikan Yusuf dan Bunyamin, adik Yusuf yang juga sangat disayanginya. Hari demi hari berlalu, bulan berganti, dan tahun berlalu. Rasa iri di hati saudara-saudara Yusuf semakin membara. Suatu hari, mereka berkumpul di tempat jauh dari rumah. Salah satu saudara Yusuf berkata dengan marah, "Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat bahwa Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita semua? Padahal kita adalah kelompok yang kuat. Kenapa ayah lebih memilih mereka? Ini tidak adil." Semua saudara mengangguk setuju. Mereka merasa diabaikan oleh ayah mereka dan mulai cemburu. Kecemburuan itu berubah menjadi kebencian. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau membuangnya jauh agar perhatian ayah hanya tertuju kepada mereka. Mendengar itu, Yehuda, saudara yang lebih lembut hatinya, berkata, "Jangan bunuh Yusuf, lemparkan saja dia ke sumur, biarkan orang-orang yang lewat menemukannya." Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan wajah pura-pura. Mereka mendekati ayah mereka dengan senyum yang dipaksakan, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang baik. "Ayah, kami ingin mengajak Yusuf bermain. Kami akan menjaga Yusuf dengan baik," kata mereka. Namun Nabi Yakub khawatir dan berkata, Aku sedih jika kalian membawa Yusuf pergi. Aku khawatir Yusuf akan dimakan serigala. "Kami adalah kelompok yang kuat. Kami berjanji." Ayah, Yusuf akan baik-baik saja. jawab mereka. Setelah banyak pembicaraan, Nabi Yakub akhirnya mengizinkan mereka membawa Yusuf. Malam itu sebelum tidur, Nabi Yakub memeluk Yusuf dengan kuat. Anakku, ingatlah apa yang terjadi. Allah selalu bersamamu. Kata Nabi Yakub sambil meneteskan air mata. Ia berdoa agar Allah melindungi putra kesayangannya. Keesokan paginya, Yusuf mengikuti saudara-saudaranya menuju padang pasir yang jauh dari rumah dengan hati riang, tanpa menyadari rencana jahat mereka. Setibanya di tempat sepi, suasana berubah. Wajah yang penuh kasih kini berubah menjadi kebencian. Tiba-tiba, mereka menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Dalam kegelapan, Yusuf tetap berharap. Ia mengingat ayah dan doanya, serta Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah, kata Yusuf dengan keyakinan. Malam itu, saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan penuh kebohongan, membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dengan air mata buatan mereka berkata, "Wahai ayah, kami sedang berlomba. Kami meninggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu tiba-tiba Yusuf dimakan serigala." Nabi Yakub melihat baju Yusuf dan segera menyadari kebohongan itu. Baju Yusuf masih utuh tanpa bekas robekan. Dengan sedih, Nabi Yakub berkata, Apa yang kalian lakukan telah menghancurkan hatiku, tetapi aku akan bersabar. Di sumur, Yusuf menunggu takdirnya. Takdir yang akan membawanya dari kegelapan menuju cahaya, dari sumur menuju istana, dan dari pengkhianatan menuju kehormatan. Sebuah kafilah dari Madian sedang dalam perjalanan ke Mesir. Ketika mereka tiba dekat sumur, mereka berhenti untuk mengambil air. Salah seorang menurunkan ember dan terkejut saat menemukan seorang anak laki-laki yang memegang tali ember. "Lihatlah, ini seorang anak laki-laki. Betapa beruntungnya kita," kata pedagang itu. Mereka segera menarik Yusuf keluar dan membawanya. Yusuf ketakutan dan bingung, hanya bisa pasrah. Yusuf dibawa ke Mesir oleh kafilah yang tidak tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan membawa perubahan besar di Mesir dan sekitarnya. Sesampainya di Mesir,
Mereka segera menjual Yusuf sebagai budak di pasar yang ramai. Yusuf berdiri di antara budak lain. Tubuhnya lemah karena perjalanan jauh, dan hatinya rindu kepada keluarganya. Hari itu seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz yang menguasai perbendaharaan negara sedang berjalan di pasar. Ia melihat Yusuf, wajahnya tampan dan tenang, menarik perhatian Al-Aziz. Berapa harga budak ini? Tanya Al-Aziz kepada pedagang. Pedagang menjawab, Tuan, untuk budak ini harganya 10 dinar. Al-Aziz segera membelinya dan membawanya ke rumah. Di dalam rumahnya yang megah, Al-Aziz memperlakukan Yusuf bukan sebagai budak tetapi lebih sebagai anggota keluarganya. Ku akan menjadikan anak ini sebagai pelayan di rumah kita. Dia tampak memiliki potensi yang besar. Kata Al-Aziz kepada istrinya. Ternyata istri Al-Aziz, Zulaika yang terkenal karena kecantikannya, terpesona oleh ketampanan Yusuf. Di dalam hatinya dia merasa senang, karena akan ada seseorang yang akan menyenangkan matanya setiap hari. Yusuf yang masih muda kini berada di lingkungan baru, jauh dari rumah dan keluarganya. Tetapi ia tetap menjaga keimanannya. Di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi seorang pria yang cerdas, bijaksana dan tetap memegang teguh imannya. Allah memberinya kemampuan menafsirkan mimpi dan juga mengajarkan kepadanya cara terbaik mengelola urusan. Hari-hari berlalu dan Yusuf semakin dihargai di rumah Al-Aziz. Kepribadiannya yang jujur dan juga akhlaknya yang luhur membuatnya disukai semua orang di rumah itu. Namun di balik semua kebaikan yang ia terima, cobaan besar sedang menanti Yusuf. Zulaika ternyata semakin terpesona oleh ketampanan Yusuf. Ia mulai menyimpan perasaan cinta yang tak wajar di dalam hatinya. Ia merasa selalu tergoda setiap melihat Yusuf, dan perasaan itu semakin lama semakin sulit ia bendung. Pada suatu hari, saat keadaan rumah dalam keadaan sepi, Zulaika memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan langkah yang gemulai, ia mendekati Yusuf yang sedang bekerja. Yusuf, datanglah ke sini. Aku ingin berbicara denganmu. Panggilnya dengan suara lembut dan penuh godaan. Yusuf tidak menyadari maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Karena selama ini Yusuf menganggap Zulaiha adalah ibunya sendiri. Yusuf mendekat dengan penuh sopan. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, wahai Tuan Putri? Kata Yusuf dengan suara yang lembut. Zulaiha tersenyum dan semakin dekat dengan Yusuf. Yusuf, tidakkah kamu melihat aku begitu menginginkanmu? Apakah kamu tahu, Yusuf, aku bisa memberikanmu segalanya, lebih dari yang engkau bayangkan. Mendengar kata-kata itu Yusuf terkejut. Ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan suara tegas namun penuh hormat Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepada tuanku yang telah mempercayaiku? Dan lebih dari itu, aku takut kepada Allah. Zulaika tidak menyerah begitu saja. Perasaan yang ia simpan begitu lama sudah mencapai puncaknya. Yusuf, tidak akan ada yang tahu apa yang kita perbuat di dalam rumah ini. Aku bisa membuatmu lebih dari pelayan di rumah ini. Kau bisa memiliki segalanya. Aku bisa memberikan apa yang kau minta, Yusuf. Kata Zulaika dengan penuh hasrat, tetapi Yusuf tetap teguh pendirian. Di dalam hatinya ia tahu bahwa kesetiaan kepada Allah adalah yang paling penting dalam hidup manusia, lebih dari sekedar godaan duniawi. Tuan Putri, aku tidak bisa melakukannya. Allah melihat segalanya. Meskipun manusia tidak melihat apa yang kita kerjakan, dan aku tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Merasa semakin terdesak, Zulaika semakin berani. Ia mencoba memegang tangan Yusuf, tetapi Yusuf dengan cepat menarik diri. Ia berusaha melarikan diri dari ruangan itu. Dengan panik, Zulaika mengejar Yusuf dan mencoba menahannya. Namun ketika Yusuf mencapai pintu, Zulaika menarik baju Yusuf dari belakang dengan sangat kuat hingga baju itu robek. Pada saat itulah pintu terbuka, dan Al-Aziz berdiri di depan pintu. Wajah Al-Aziz menunjukkan keterkejutan. Ia tidak percaya apa yang dilihat dengan kedua matanya sendiri. Dengan penuh rasa bersalah dan takut ketahuan, Zulaika berusaha membela diri. Suamiku, apa balasan bagi orang yang berbuat buruk kepada istrimu, selain penjara dan siksa yang pedih? Kata-kata itu mengandung tuduhan yang keras. Ia mencoba membersihkan tangannya dari kesalahan. Ia berharap dapat menyelamatkan diri dari aib yang mengancamnya. Yusuf yang tidak bersalah berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya. Wahai tuanku, dia yang mencoba menggodaku, kata Yusuf. Melihat reaksi itu, pelayan menyarankan untuk memeriksa baju Yusuf. Jika baju itu robek di depan, maka wanita ini benar dan Yusuf bersalah. Jika robek di belakang, maka Yusuf yang benar.
Al-Aziz memeriksa baju Yusuf dan menemukan robek di belakang, menyadari kebenaran. Dengan lembut namun kecewa, Al-Aziz menegur istrinya. Wahai wanita, Ini adalah tipu daya. Meski kebenaran terungkap, gosip menyebar ke seluruh kota. Wanita-wanita dan istri-istri pejabat membicarakan Zulaika. Bagaimana mungkin ia menggoda budaknya sendiri? Zulaika memutuskan mengundang mereka ke rumahnya. Ia menyiapkan perjamuan mewah. Setelah makan, ia memberi buah-buahan dan pisau untuk mengupasnya. Ketika mereka memotong buah, ia memanggil Yusuf. Saat Yusuf masuk, para wanita terdiam. Mereka terpesona oleh ketampanan Yusuf. Wajahnya bercahaya, akhlaknya memancar. Tanpa sadar, mereka memotong tangan sendiri. Maha suci Allah, ini bukan manusia, pasti malaikat, kata mereka. Zulaika merasa puas dan berkata, inilah orang yang kalian celah. Aku mencoba menggodanya, tetapi ia menolak. Jika ia tidak melakukan perintahku, ia pasti akan dipenjara. Yusuf menghadapi tekanan besar. Ia tetap teguh. Ia tahu lebih baik dipenjara daripada berbuat dosa. Dalam doanya yang tulus, Yusuf memohon, Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka. Allah yang maha mendengar mengabulkan doa Yusuf dan melindunginya. Untuk meredakan gosip dan menjaga kehormatan keluarganya, Al-Aziz memutuskan memenjarakan Yusuf. Meski tahu ia tidak bersalah, Yusuf dijebloskan tanpa kejelasan kapan bebas. Meskipun di penjara, Yusuf tidak kehilangan harapan. Ia menerima keputusan itu dengan sabar. Yakin semua adalah bagian dari rencana Allah yang agung. Di penjara, Yusuf bertemu dua tahanan lainnya, pelayan minum raja dan juru roti. Suatu malam, mereka bermimpi aneh. Pagi harinya, mereka menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Pelayan pertama berkata, Wahai Yusuf, aku bermimpi memeras anggur. Yang kedua berkata, aku bermimpi membawa roti, dan burung memakannya. Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Kepada pelayan pertama, ia berkata, Engkau akan kembali kepada tuanmu dan melanjutkan pekerjaanmu. Kepada pelayan kedua, ia berkata, Engkau akan disalib, dan burung akan memakan isi kepalamu. Mereka terkejut, tetapi tahu Yusuf tidak pernah salah. Sebelum pergi, Yusuf berkata kepada pelayan pertama, Ingatlah aku ketika kembali kepada tuanmu dan ceritakan keadaanku di sini. Mungkin ia akan membebaskan aku. Pelayan itu berjanji akan mengingat Yusuf, tetapi setelah dibebaskan, ia melupakan janjinya. Yusuf tetap di penjara bertahun-tahun, tetapi ia tetap sabar dan percaya Allah memiliki rencana lebih baik. Waktu berlalu. Suatu malam, Raja Mesir mengalami mimpi mengganggu. Ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi, betina yang kurus dan juga 7 tangkai yang hijau dan lainnya yang kering. Mimpi ini membuat Raja gelisah. Ia memanggil ahli nujum, peramal, dan orang bijak untuk menafsirkan mimpinya. Tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka hanya mengatakan itu bunga tidur yang kacau. Di tengah kebingungan, pelayan yang pernah dipenjara bersama Yusuf teringat Yusuf dan keahliannya. Ia menemui Raja. Wahai Raja, aku tahu seorang pemuda yang pandai menafsirkan mimpi. Raja penasaran dan mengizinkan pelayan menemui Yusuf. Pelayan itu pergi ke penjara dan menemui Yusuf. Wahai Yusuf, Raja sangat gelisah. Ia butuh jawaban tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan juga 7 tangkai yang hijau dan lainnya yang kering. Meski telah bertahun-tahun dilupakan, Yusuf tidak mengeluh. Ia menjelaskan tanpa meminta imbalan. Kalian akan menanam 7 tahun, simpan hasil panen, kecuali sedikit untuk dimakan. Setelah itu, akan datang 7 tahun kelaparan. Kecuali sedikit dari yang kalian simpan, akan datang tahun di mana hujan akan turun. Pelayan itu kembali ke istana dan menyampaikan tafsir Yusuf. Raja terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf. Ia segera memerintahkan Yusuf dibebaskan dan dibawa ke depannya. Namun, Yusuf menolak dibebaskan sebelum namanya dibersihkan dari tuduhan palsu. Ketika utusan raja datang untuk membebaskannya, Yusuf berkata, Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan wanita-wanita yang memotong tangan mereka. Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja memanggil para wanita dan bertanya, Apa yang terjadi saat kalian menggoda Yusuf? Wanita-wanita itu di hadapan raja, menyadari kesalahan dan berkata, Kami tidak tahu. Yusuf adalah orang mulia. Setelah mendengar itu, raja memerintahkan pembebasan Yusuf. Setelah bebas, raja berkata, Wahai Yusuf, hari ini kau menjadi orang kuat dan dipercaya di hadapanku. Yusuf meminta diangkat sebagai pengelola perbendaharaan negeri. Raja pun mengangkat Yusuf sebagai penguasa perbendaharaan Mesir. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, Yusuf memimpin negeri itu melalui masa kelimpahan dan paceklik. Saat masa paceklik tiba, orang-orang dari berbagai negeri datang ke Mesir mencari bantuan.
Di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Mereka datang dari Kanaan untuk membeli gandum. Ketika mereka tiba, Yusuf mengenali mereka. Tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf menyembunyikan identitasnya dan berbicara kepada mereka. Dengan cara yang membuat mereka tidak menyadari, dia saudara mereka yang dibuang bertahun-tahun lalu. Melihat saudara-saudaranya, Yusuf merencanakan strategi. Ia menuduh mereka mata-mata dan memerintahkan mereka membawa adik mereka, Bunyamin, jika ingin mendapatkan lebih banyak gandum. Saudara-saudara Yusuf terkejut, tetapi mereka setuju membawa Bunyamin pada kunjungan berikutnya. Sebagai penghargaan, Yusuf memberikan mereka lebih banyak gandum daripada yang dibeli. Barang-barang perdagangan mereka disembunyikan di karung sebagai kejutan. Saat kembali, mereka menemukan barang-barang itu. Mereka mendesak ayah mereka, Nabi Yakub, untuk mengizinkan mereka membawa Bunyamin. Setelah banyak pertimbangan, Nabi Yakub mengizinkan mereka, tetapi dengan syarat mereka harus bersumpah melindungi Bunyamin dan membawanya kembali. Dalam kunjungan berikutnya, Yusuf menyambut mereka dengan keramahan. Namun, saat bersiap kembali ke Kanaan, Yusuf memerintahkan agar cawan kerajaan yang berharga disembunyikan di karung milik Bunyamin. Ketika cawan itu ditemukan, Bunyamin dituduh mencuri dan ditahan. Saudara-saudaranya sangat terkejut. Mereka memohon agar Bunyamin dibebaskan, tetapi Yusuf menolaknya. Setelah merasa tak ada harapan, mereka kembali kepada ayah mereka dengan hati berat. Mereka memberitahukan kejadian yang menimpa Bunyamin. Nabi Yakub yang kehilangan Yusuf bertahun-tahun lalu, kini merasa putus asa setelah kehilangan Bunyamin juga. Dalam kesedihan mendalam, Nabi Yakub hanya bisa berdoa kepada Allah dengan sabar. Ia berharap Allah mengembalikan anak-anaknya. Namun, di balik semua ini, Yusuf telah menyiapkan kejutan besar untuk saudara-saudaranya. Dalam perjalanan terakhir ke Mesir, Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Mereka terkejut dan sangat menyesal atas perbuatan mereka. Namun, Yusuf dengan hati yang besar memaafkan mereka dan meminta mereka membawa ayah mereka ke Mesir agar keluarga bersatu kembali. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Yakub, ia sangat gembira, hingga penglihatannya yang memudar pulih kembali. Setelah bertahun-tahun terpisah, keluarga Nabi Yakub akhirnya bersatu di Mesir dengan Yusuf sebagai penguasa yang makmur. Kisah Yusuf yang penuh ujian, kesabaran dan kebijaksanaan menjadi pelajaran berharga tentang keimanan, ketakwaan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan iman yang kuat, kita akan menemukan jalan keluar dari kesulitan. Dan bahwa kesabaran serta keikhlasan dalam menjalani takdir Allah akan mendatangkan kebaikan yang tidak terduga. Wallahu alam.